Saya akui ya radio itu lumayan tenggelam sih sekarang ini. Selamat siang Bapak. Ya, ya. Iya. Perkenalkan nama saya Marwah Hartono. Jadi kesempatan kali ini saya ingin wawancara terkait stasiun radio Ataqwa ini. Ini dengan Bapak siapa? Kang Ade. Oh, siap Kang Ade. Oke. Sebelumnya boleh saya tahu terkait profil ataupun mungkin dari konsep utama dari stasiun radio Ataqwa ini, Pak? Ya, radio Ataqwa ini awalnya di tahun 2016 kita tuh kerjasama dengan Maritim dengan sistemnya relay. Jadi Maritimnya tetap ada di studio 1 yang di Kesambi di Kampung Melati itu. Nah, kita di sini siaran tapi di relay sama Maritim. Nah, cuman ya lambat laun kan radio ini ya banyak inilah masih ada kendala segala macam. Akhirnya kita sekarang nih di tahun 2026 berdiri sendiri pakainya radio streaming gitu. Awalnya emang teman-temannya tuh sekalian aja tuh ya karena emang awalnya kita pakai radio yang apa sih gelombang itu pakai frekuensi FM. Nah sekarang kita udah nggak pakai FM, kita pakainya streaming, pakainya radio web. Ya plus minus pasti ada. Ya plusnya kita alhamdulillah kalau streaming ini selagi ada internetnya, mau didengerin di Amerika, mau di Makkah, kutub utara pun kalau ada internet kita masih bisa dengerin. Kalau gelombangan kadang radius berapa kilo gitu kan udah beresak ya kan. Paling daerah kota jelas gitu. Untuk target audiensnya tersendiri dari stasiun ini, itu targetnya itu siapa saja dan mungkin ada cara untuk menjangkau audiensnya itu seperti apa ya? Kayaknya semua kalangan deh, karena kita programnya macam-macamnya, ada kesehatan. Untuk anak-anak kita ada acara dongeng. Untuk yang sepuh-sepuh kita ada acara sejarah Cirebon. Di dalamnya ada bahas tren kuda lumping, segala macam hiburan. Terus ya bapak-bapak ibu-ibunya kita ada program keluarga sakinah, kesehatan, reproduksi, dan ya selagi mereka ini dengerin radio ya ada semua program pendidikan segala macam ada. Karena emang kita ini dari narasumbernya tuh ya mayoritas yaitu dari akademisi, dosen. Kalau dari sejarah Cirebon kita emang ada pustakawan dari keratonnya juga, emang di bidangnya lah. Jadi langsung dari ahlinya langsung. Untuk perannya sendiri dalam meningkatkan literasi media bagi masyarakat itu seperti apa perannya untuk meningkatkan literasi media bagi masyarakat? Ya, tentunya masyarakat kan kita kalau radio kan medianya ini ya suara gitu kan. Kalau suara ini kan sebenarnya lebih fleksibel ya daripada dengerin video. Kalau suara kan kita sambil ngerjain sesuatu yang lain tuh, misalkan ibu-ibu di sore kan sambil nyiapin buka puasa, sambil masak kan sambil dengerin radio kan enak. Kalau misalkan kita lewat video kan, kalau kitanya mau beralih aktivitas lain tuh kayak pengennya nonton video, pengen dilihat visualnya kayak gitu. Nah kalau radio kan kita enaknya begitu, lebih fleksibel sambil dengerin, sambil kegiatan yang lain. Ya harapannya masyarakat juga ya, pastinya masih mengenal lah radio ini salah satu dakwahnya Radio Ataqwa. Dalam proses penyebaran informasinya. Nah, ini tuh bagaimana caranya untuk memastikan bahwa pesannya itu benar-benar sampai dan dapat dipahami oleh masyarakat, itu bagaimana dalam proses penyebarannya itu, Pak?
pastinya kita bisa dilihat pertama kita ada interaktif, kita nyediain layanan yang ingin bertanya tuh. Nah disitu kan kita kelihatan nih, berarti ada yang nanya, berarti kan ada yang paham juga, ada yang artinya berkembang lah gitu dalam kerjanya tuh. Terus dari live streaming kan kita kelihatan pengunjungnya, yang mengunjungi websitenya tuh kan kita kelihatan kan kita live YouTube juga, artinya kalau misalkan ada yang nonton kan kelihatannya ada historinya gitu tuh. Terakhir kita tuh kalau follower kan emang 1.000 ya, cuma kalau kita lihat akhir sih di sekitar 400-300 yang nontonnya. Sampai di angka seperti itu. Tapi itu nggak menjanjikan mereka dengerin sampai full selesai, karena statistiknya tuh emang yang mengunjungi aja gitu. Nggak, kita emang kayaknya belum tahu mereka tuh memang benar dari awal sampai selesai atau enggaknya tuh. Untuk terkait literasi digital sendiri, itu seberapa penting sih bagi kita yang memproduksi ataupun sebagai tim dalam stasiun radio itu, literasi digital itu seberapa penting? Ya sekarang harus penting banget ya, arahnya sekarang era digital. Misalkan kita pakai, ya mungkin bukan 100% ya, hampir semuanya megang HP gitu. Sekarang bisa dengerin radio melalui HP di mana-mana. Kalau misalkan zaman dulu kan kita harus punya alat radionya dulu, sekarang mah hampir semua HP bisa akses radio. Nah sekarang saya emang salah satu momen yang pas juga untuk kejar-kejarin melalui media medsos kayak gini. Nah, misalkan TikTok gitu kan, di situ logaritmanya tuh bukan yang kita ikutin aja gitu. Kadang kita melewat di orang gitu, di berandanya orang, walaupun orang tersebut nggak mau follow, nggak ngeliat kayak gitu. Sekarang emang pas era digital. Berarti di saat ini, di masa digital sekarang yang mungkin bersaing sama platform media yang lain atau mungkin live streaming gitu. Nah, perkembangan dari radio itu sekarang itu seperti apa? Di tengah gempuran yang sekarang mungkin lebih banyak platform-platform yang lain gitu. Emang saya akui ya, radio itu lumayan tenggelam sih sekarang ini. Bukan hanya radio ya, mungkin TV gitu tuh. Sekarang orang lebih cenderungnya ke instan ya, pengen dengerin apapun tinggal searching, tinggal pencarian, ada di YouTube gitu tuh. Radionya kan paling kayak di pasar, di mobil gitu, sambil driver, sambil kadang orang-orang sekarang nih emang beneran dengerin radio itu bukan hanya pengen cek radio, tapi kalau misalkan ada acara-acara tertentu aja, misalkan kita ada kajian nih baru buka radio, tapi selain kajiannya tuh mereka nggak tahu. Kayaknya nggak ini lumayan itu sih prihatin di keadaan yang saat ini, di tengah-tengah gempuran. Nah, dari hal itu tuh bagaimana sih caranya untuk tetap eksis di gempuran saat ini? Yang pastinya bikin acara menarik yang masih banyak diminati. Kayak kita kan masih merangkul semua kalangan ya. Kita bikin kajian-kajian yang bukan hanya untuk orang tua, remaja, dewasa juga semuanya masuk kayak gitu. Di bagian perempuannya kita ada kesehatan reproduksi, ahli gizi, keluarga sakinah, kan cara mendidik, memilih sekolah yang sedang aktual aja kita kembangin. Dari stasiun radio ini itu untuk saat ini menggunakan seperti misal podcast ataupun hal yang lainnya yang mungkin bisa memicu perkembangan atau bagaimana, itu menggunakan hal yang seperti itu tidak? Podcast kita masih berencana ya, karena emang ada kameranya lumayan, karena kameranya kan kita buat kameranya buat ya sebagai kata kita misalkan
Kita kamera ada, cuman bukan spesifiknya tuh. Kalau misalkan kan kita mau gunting rumput tapi pakai gunting kertas gitu tuh. Emang rumputnya potong, tapi kan itu ada gunting khusus buat rumput kan gitu. Nah, kita nih kamera lab, kita ada kamera yang khusus untuk di itu ya buat gambarnya supaya jernih dan ini ngumpulin. Cuman kita masih tahap ngumpulin lah buat beli kamera ini gitu. Sementara sih kita masih untuk visualnya masih live TikTok, Menggunakan live TikTok. pernah dicoba live YouTube, pernah karena ini apa sih copyright di backsoundnya. Jadi masih TikTok visualnya. Kalau audio sih kita makanya radio streaming. Cuman ya itu suara doang, nggak ada gambar. Dalam penyebaran seperti itu tuh kan radio kan menyebarkan informasi dan mungkin edukasi juga. Nah, dalam hal ini tuh tahapan untuk menyaring informasi yang mungkin untuk dikelola lagi dan disampaikan lagi agar tidak terjadinya mungkin penyebaran hoax atau yang tidak sesuai itu bagaimana? Kalau kita Ataqwa ini informasinya kebetulan kita berfokus pada informasi yang ada di Ataqwa aja ya, kita belum sampai ngeliput hal-hal yang di luar seperti itu. Jadi ya selagi kita masih naungan Ataqwa, informasi yang di Ataqwa insya Allah masih valid lah, karena kita masih internal, kita belum nyampe ngeliput hal-hal yang di luar. Kita informasinya kayak program-program di Ataqwa, kajian, rutinan, bulanan, tahunan, kegiatan Ramadan. Berarti untuk sejauh ini mungkin belum pernah terjadi kesalahpahaman ataupun mungkin penyebaran hal yang tidak benar gitu. Semuanya terverifikasi. Kita masih informasinya Ataqwa aja, nggak nyampe di luar Ataqwa. Untuk saat ini, bagaimana sih pandangan dari Bapak itu bahwa radio itu masih dipercayai sebagai sumber informasi dan mungkin masih banyak diminati saat ini? Ya kalau misalkan udah nggak diminati, kita nggak mungkin ada program radio ya. Karena buktinya masih ada yang bertanya di web, masih ada yang lihat di website, masih ada yang mengunjungi. Artinya sampai saat ini pun radio masih efektif untuk dijadikan salah satu media dalam berdakwah. Kita masih sekedar ya Ataqwa ya, karena kita fokusnya Ataqwa, jadi tentang Ataqwa kan masih efektif sekarang. Berarti secara ini dari stasiun radio Ataqwa ini tuh masih secara internal ya Pak ya? Kita masih fokusnya ke program-program yang ada di Ataqwa. Untuk hal yang lainnya berarti belum. Untuk di luar Ataqwa kita belum sampai ke sana sih, karena memang kita radio ini dibuat masih untuk salah satu medianya sarannya Ataqwa. Mungkin sekian Pak untuk wawancaranya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk semua jawabannya. Ya.